Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amma ba'd. Sehat semua ya Bu? Alhamdulillah. Senantiasa kita membasahi lisan kita dengan ucapan alhamdulillah sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang kalau kita mau menghitung kita nggak akan sanggup, karena konsekuensi dari nikmat adalah kita harus bersyukur. Terkadang sudah ribuan nikmat dari pagi sampai siang ini kita belum sempat untuk mengucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Alhamdulillah, hari ini kita tengah berada di tanggal berapa ya? Kita mau OTW menuju waktu, bulan, hari, jam yang dimana di dalamnya Allah banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan. Inilah yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu senantiasa dinanti-nanti oleh para sahabat radhiyallahu anhum. 6 bulan lamanya dinanti, ya, seraya berharap, ya Allah, bok aku ketemu Ramadan, bok aku jumpai dengan Ramadan ya Allah. Inilah keinginan para sahabat. Mudah-mudahan ibu-ibu di masjid ini tidak seperti ibu-ibu yang di sana, ya, nggak tahu di mana lah ya. Ketika ditanya dalam maning Ramadan ya, iya ya, jen. Nah, ada jawabannya jen, ya. Lah, sedalam maning puasa gitu ya, ya Allah. Ini pertanda seorang tidak senang dengan Ramadan, ya. Kalau ditanya kamu nggak senang ya dengan Ramadan, senang siapa bilang gitu ya. Tetapi kegembiraan para sahabat ketemu dengan Ramadan ini dinantinya itu 6 bulan. Berharap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak saudara kita, teman kita, handetolan kita yang belum memasuki Ramadan Allah telah cabut nyawanya, sehingga mereka tidak ketemu dengan bulan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah bulan tempat pensucian jiwa, pensucian diri dari dosa-dosa, tempat diijabahnya doa, tempat dilipat gandakannya pahala. Maka sayang belum ketemu dengan Ramadan. Ini yang diinginkan para sahabat, aku kudu ketemu Ramadan. Maka kita pun demikian bersyukur. Ketika kita 10 atau 9 hari ke depan kita memasuki Ramadan saja, kita belum tentu Bu, karena nggak ada yang menjamin apakah besok masih menjadi milik kita, ya. Yang jelas yang menjadi milik kita adalah sekarang. Kemarin sudah bukan menjadi milik kita, tadi juga sudah waktu yang belum menjadi milik kita, sementara besok belum tentu menjadi milik kita. Tapi kita semuanya berharap. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu amalin ibni Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam untuknya. Seluruh amalan kita, Bu, Allah kembalikan kepada kita. Yang setiap kali satu kebaikan Allah akan membalas dengan 10 kali lipat minimal. Lalu Allah katakan seluruh tadi amalan itu adalah amalan sedekah, amalan sholat, amalan haji, umrah, birrul walidain, semua kembali kepada kita, Bu. Dan kita akan mendapatkan imbalan balasan minimal 10.
Berarti sudah ada nominalnya. Lalu Allah katakan illa shaum, kecuali puasa. Kecuali. Kenapa puasa? Berarti ketika Allah memberikan pengkhususan bahwa amalan itulah kecuali pengecualian, berarti amalan itu adalah amalan yang istimewa. Lalu Allah menambahkan fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan pahala tersebut. Berarti Allah mengkhususkan Ramadan, Allah mengkhususkan puasa, dan yang akan memberikan balasan pahala itu Allah. Dan ini tidak dikembalikan ke kita, tetapi Allah yang akan memberikan tanpa batas, unlimited gitulah ya. Dan balasan tanpa batas di sini, masya Allah, masing-masing kita sama atau tidak, Bu? Tidak, ya. Masing-masing kita itu berbeda. Karena tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa, Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utamanya adalah takwa. Rasulullah pernah mengatakan takwa begini, at-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. At-taqwa hahuna. Takwa tuh di sini. Di sini tuh di mana, Bu? Di dada, di hati. Berarti tujuan Allah memerintahkan kepada kita berpuasa adalah supaya kita itu bertakwa, supaya hati kita tuh yakin, hati kita tuh beriman, hati kita itu bersih. Tujuan utamanya, ya. Jadi tujuannya adalah amalan hati tadi, takwa. Kenapa puasa ini menjadi istimewa kata Allah dalam hadis qudsi tadi? Illa shaum, kecuali puasa. Puasa ini istimewa. Saumuli, puasa itu untukku wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan balasan pahala. Di sini menunjukkan kenapa amalan puasa ini istimewa. Ada yang mengatakan yang namanya istimewa di sini karena apa? Puasa ini amalan yang lain daripada yang lainnya. Amalan ya zahir ya batin, tetapi sampai pada amalan untuk kita mampu menahan hawa nafsu karena Allah. Istimewa diantaranya adalah istimewa daripada sholat, sedekah, haji, umroh, birrul walidain. Ini amalan ini adalah amalan-amalan yang nampak, dan amalan-amalan yang nampak hampir semuanya rawan dari riya. Rawan dari riya, Bu. Sedekah rawan dari riya. Sedekah ya akeh sedikit warnanya ya. Sholat juga rawan dari riya. Sholatnya khusyuk banget, wong sholatnya lah sembarangan, nggak tumak nina. Kelihatan ya, Bu. Ini semuanya rawan dari riya atau mungkin cacian begitu. Demikian juga seorang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka kelihatan, mereka pakai baju ihram, mereka berangkat, mereka nampak ada tawaf, sa'i, tahallul, ya. Demikian juga amalan umroh ini semuanya nampak, amalan-amalan zahir semuanya rawan dari riya, tetapi puasa tidak. Kenapa? Karena puasa ini tidak terdengar. Sholat ada gerakan, ya, baca Quran ada suara, zikir ada gerakan bibir, sedekah ada mengeluarkan, haji umroh itu juga ada keluar dari kota, ya, kemudian ada tawaf, banyak orang yang tahu, ya, masya Allah. Maka ini amalan-amalan puasa ini tidak. Amalan puasa ini hanya dirinya dan Allah. Maka Allah memberikan balasan puasa ini adalah pahala tanpa batas, unlimited. Ibu-ibu tahu ada amalan yang pahalanya tanpa batas selain puasa? Sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh balasan orang yang bersabar itu tanpa batas. Bighairi hisab itu tanpa batas. Jadi kita masih mengatakan sabar ada batasnya enggak? Harusnya tidak. Makanya kalau kita sabar ya nawatese ya wis seprana seprene gitu ya. Sudah sekian lama aku diginikan, sudahlah Bu, sabar. Sabar ya ada batasnya. Kita sudah tahu pahala sabar tanpa batas. Kalau kita mengatakan sabar ada batasnya, siap-siap diberi rahmat oleh Allah hanya sedikit.
Karena rahmat Allah tadi ya, pahala Allah itu tanpa batas, itu ya panjang, lebar, luas dan sebagainya. Tapi kita dikasih cuman sedikit. Kira-kira mau nggak? Mau Bu? Nggak ada yang mau. Sifat kita kan senangnya ngewehi oli sedidik tapi oli banyak gitu ya. Sabar ada batasnya tapi balasannya tanpa batas. Ini tidak bisa nih. Ini prinsip ekonomi ya Bu. Prinsip ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi kita tidak demikian ya. Memang Allah memberikan kita amalan yang sedikit, Allah akan melipat gandakan begitu banyak, asalkan syaratnya adalah kalau amalan ya ikhlas, ya ittiba. Memaafkan di sini, sabar di sini tadi, masuk bulan Ramadan sabar itu ketiga-tiganya ada Bu. Ibnu Katsir menyebutkan sabar itu dalam 3 keadaan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam mendapati ujian. Apa ada sabar dalam ketaatan di dalam bulan puasa? Di dalam melaksanakan puasa ada sabar dalam ketaatan, di antaranya Allah memerintahkan kutiba, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Lalu kita sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, ya aku puasa. Tapi panas, enggak apa-apa, ini perintah Allah. Tapi haus, enggak apa-apa, ini perintah Allah. Aku menjalankan ketaatan, ini sabar. Lalu yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan dosa dan maksiat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang hari ini loh Bu, ibu makan dan minum boleh? Boleh apa dilarang? Tapi nanti bulan Ramadan jam segini boleh nggak makan Bu? Nggak boleh. Ada, ini lagi-lagi orang di luar sana Bu, dia ketika bulan puasa dikasih hidangan kambing guling nggak mau makan Bu, jam 12 siang, jam 2, jam 9 dia nggak mau makan. Kambing guling loh enak, enggak aku nggak makan. Karena apa? Puasa. Tapi ada yang mereka itu nggak mau makan kambing guling tetapi memakan bangkai manusia, dia mau. Siapa mereka? Orang yang berghibah ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah ya. Karena Allah yang memberikan perumpamaan orang yang berghibah, orang yang tajassus, cari-cari kesalahan orang lain, orang-orang yang berburuk sangka. Allah memberikan perumpamaan seperti orang yang memakan bangkai. Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan? Kira-kira kamu mau enggak memakan bangkai manusia yang sudah mati? Fakarihtumuh, pasti kamu jijik. Wah, makan kambing yang halal gitu ya. Makanan yang kemarin 3 itu sudah basi saja kita enggak mau. Apalagi ini manusia. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika amalan yang boleh, yang mubah di luar bulan Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan ini jadi dilarang, jadi dosa, maka amalan yang di luar bulan Ramadan adalah amalan yang mengandung larangan dosa, maka ketika masuk Ramadan lebih dosa lagi, lebih dilarang lagi. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa benahi hati kita, diri kita, supaya apa? Sebelum masuk bulan Ramadan kita nanti sudah bisa dan terbiasa. Inilah kita saling mengingatkan. Saya yakin ibu-ibu yang dirahmati Allah sudah paham tentang sunnah-sunnah puasa ya, mana yang membatalkan, mana yang wajib, mana yang sunnah ya. Karena ini pelajaran SD, dan kalau menjelang Ramadan itu warawiri dibolak-balik ya. Yang membatalkan puasa ini tidak ini dan ini. Yang termasuk sunnah-sunnah puasa mengawalkan sahur, mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka, memakan rutop dan sebagainya. Sudah tahu sunnah-sunnahnya ya. Amalan-amalan apa itu juga sudah tahu. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak orang tidak fokus pada masalah hati. Seorang sebelum melaksanakan banyak orang ngati-hati nih masalah puasanya, masalah sholatnya, masalah sodakohnya, tapi tidak ngati-hati dengan urusan hati. Apa itu urusan hati? Ya,
urusan perusak hati itu